Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Pada kesempatan hari ini kami akan melakukan pengimbasan asesmen kompetensi minimum yang merupakan bagian dari diklat online yang diselenggarakan melalui SIM PKB, tepatnya pada fitur Guru Belajar. Sebelumnya perkenalkan, nama kami Baharudin, berasal dari SMP Negeri 11 Kota Bima. Nah, Bapak Ibu semuanya, yang pertama perlu kita ketahui adalah apa yang menjadi tujuan asesmen nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang pertama adalah mendorong guru mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar sekaligus karakter murid secara utuh. Lalu yang kedua adalah menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. Lalu yang ketiga, memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan nasional. Nah, Bapak Ibu, instrumen asesmen nasional itu sendiri terdiri dari 3, yaitu asesmen kompetensi minimum, yang mana disingkat AKM, yang mana hal ini akan mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Instrumen yang kedua adalah survei karakter, untuk mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai, yang mana hal ini adalah sebagai hasil belajar non-kognitif. Lalu yang ketiga adalah survei lingkungan belajar, di mana ini adalah mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, kita akan melihat perbandingan antara AN dengan UN. Mengapa kita bandingkan di sini? Karena AN sendiri merupakan pengganti dari ujian nasional. Nah, tujuan pelaksanaan untuk AN itu adalah untuk mengevaluasi mutu terkait sistem pendidikan di satuan pendidikan. Sedangkan UN itu untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jadi perbedaan untuk tujuannya adalah untuk AN itu mengukur atau mengevaluasi mutu di satu sekolah, sedangkan UN itu mengukur capaian individu siswa. Lalu untuk jenjang penilaiannya, yang AN itu semua sekolah, yaitu semua tingkatan sekolah, SD, SMP, SMA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan ujian nasional kemarin yang kita lakukan itu hanya mengukur untuk SMP dan SMA atau SMK. Lalu level siswa yang diujikan nanti untuk yang asesmen nasional itu adalah di kelas 5, 8, dan 11. Sementara untuk ujian nasional itu adalah pada tingkat akhir pada setiap jenjang pendidikan, yaitu di kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Subjek siswa, kalau asesmen nasional itu dilakukan secara survei. Jadi siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional, sedangkan untuk yang ujian nasional itu dilakukan secara sensus, di mana seluruh siswa wajib untuk mengikuti ujian nasional. Model soal, perbedaan model soal juga menjadi perhatian kita di sini. Untuk asesmen nasional itu terdiri dari pilihan ganda, kemudian ada PGK, kemudian menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan yang ujian nasional hanya terdiri dari pilihan ganda dan isian singkat, itu pun untuk matematika SMA. Nah, kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan. Untuk sasaran penilaian, Untuk sasaran penilaian untuk asesmen nasional itu terdiri dari kompetensi literasi, numerasi, karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan. Sedangkan UN itu adalah penguasaan terhadap materi pembelajaran. Nah, tadi kita sudah singgung sedikit mengenai kriteria peserta asesmen nasional. Jadi diambil dari kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 di tiap jenjang pendidikan, yang mana mereka nanti akan mengikuti ujian literasi, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, ini dilakukan pada seluruh satuan pendidikan, ya. Jadi semua sekolah itu melaksanakan, tetapi tidak semua siswa, ya. Jadi di setiap sekolah itu hanya diambil secara survei. Nah,
Begitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, untuk pelaporan hasil AKM-nya nanti pemerintah akan memetakan pendidikan itu menjadi 4 tahapan, yaitu yang pertama perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Hal ini akan diketahui setelah proses penilaian terhadap hasil AKM yang sudah diujikan. Apakah nanti sekolah yang dimaksud itu masih perlu intervensi khusus atau sudah masuk pada tahap dasar atau justru sudah masuk ke tingkat mahir. Nah, ini beberapa yang menjadi dasar suatu satuan pendidikan masuk pada kategori yang mana. Misalnya pada AKM literasi, siswa belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Nah, jika terjadi kondisi seperti ini, maka sekolah yang bersangkutan itu dikategorikan sebagai sekolah yang perlu intervensi khusus dalam AKM literasinya. Kemudian, sekolah dianggap sudah masuk kategori dasar jika dalam soal AKM nanti siswa mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Nah, kemudian ada kategori yang ketiga. Kategori yang ketiga ini adalah kategori cakap, yang mana jika sekolah tersebut atau siswa yang mengerjakan soal AKM mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam satuan teks. Lalu yang terakhir, kategori mahir, di mana siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas cara penulisan suatu teks, dan bersifat reflektif terhadap isi teks. Kemudian yang ke-8 Bapak Ibu, slide ke-8 maksud kami, pelaporan hasil AKM numerasi. Nah, pada AKM numerasi, sekolah akan dikategorikan sebagai kategori sekolah perlu intervensi khusus jika pada soal AKM numerasi siswa hanya mampu memiliki pengetahuan yang terbatas. Siswa menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Kemudian kategori yang kedua adalah dasar, di mana siswa memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometrika dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Nah, kategori yang ketiga adalah cakap. Sekolah dianggap cakap bila siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Yang terakhir adalah kategori mahir, apabila siswa mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.